Baik, Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan boleh menolong kita, memimpin kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita tetap dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, kondisi kita boleh diberi kesehatan senantiasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin pasti Bapak Ibu pernah mendengar kata abal-abal, ya. Apa itu kata abal-abal, ya? Nah, abal-abal tentu punya pengertian misalnya suatu barang yang kita beli, ini barang abal-abal, ya. Berarti barang abal-abal itu barang yang tidak bagus kualitasnya, ya. Bukan barang yang original, ya. Atau disebut dengan barang KW, ya, barang second, barang yang tidak asli. Nah, di dalam kehidupan Kristiani, ya, ada juga, ya, orang-orang Kristen abal-abal, ya. Kristen yang tidak murni, Kristen yang hanya sekedar KTP-nya saja, yang hanya sekedar labelnya saja, hanya sekedar identitasnya saja, hanya sekedar yang disematkan di dalam dirinya bahwa dia adalah Kristen. Nah, Tuhan tidak mengendaki kita menjadi Kristen abal-abal, ya. Tapi Tuhan mengendaki kita menjadi Kristen sejati, ya. Nah, apa ciri dan apa makna daripada kehidupan Kristen yang sejati? Ya, kita akan melihatnya sebuah kisah dari seorang wanita Samaria, ya, merupakan satu gambaran kehidupan Kristen yang abal-abal, ya, kehidupan Kristen yang tidak murni, kehidupan Kristen yang hanya label saja di dalam hidupnya, ya. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai yang ke-24. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus pada waktu itu bertemu dengan perempuan Samaria, ya, di sebuah sumur. Dan saat itu perempuan Samaria ini di siang hari dia akan mengambil air, ya, di sumur itu, di mana dia mengambil air itu di tengah hari, ya, di mana orang jarang mengambil air pada tengah hari karena terlalu panas, ya. Tapi wanita Samaria ini justru datang mengambil air di tengah terik matahari, ya. Kenapa? Karena orang tidak mau mencibir dia, bahwa orang sudah mengenal wanita ini adalah wanita yang kurang baik, ya. Orang dibilang sebagai wanita nakal, ya. Nah, ketika wanita ini hendak mengambil air di sebuah sumur itu, disitulah Yesus datang menemui perempuan Samaria ini, ya. Dan Yesus memulai pembicaraan dengan berkata bahwa dia meminta air, ya. Dan wanita ini menjawab, tidak mungkin, ya, seorang Yahudi meminta air kepada seorang orang Samaria, karena orang Samaria itu adalah orang yang dikesampingkan, orang yang didiskriminasi oleh orang-orang Yahudi, dan mereka tidak boleh bergaul dengan orang Samaria, karena orang Samaria ini adalah orang yang merupakan orang-orang Yahudi yang melakukan kawin campur, ya, orang-orang Yahudi yang melakukan pernikahan dengan orang non-Yahudi, ya. Sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang yang Yahudi yang bukan asli, ya, bukan Yahudi sejati, ya. Sehingga pada waktu
Yesus meminta air kepadanya, si wanita ini berkata bahwa kenapa kamu minta air? Kamu orang Yahudi, kenapa kamu minta air ke orang Samaria? Nah, Yesus sedang memberikan satu pemahaman, sedang memberikan sesuatu percakapan kepada orang Samaria ini, ingin membuka wawasan dia, ingin membuka pemahaman hidupnya bahwa dia adalah orang yang berharga, ya. Dan ketika Yesus melanjutkan perbincangannya, dan di situ kita menemukan ayat di 21, 22, 23, 24, ya. Dan Yesus mengungkapkan siapa wanita ini, siapa dirinya. Wanita ini dikatakan bahwa dia dengan ungkapan Yesus memulai dengan satu pembicaraan, tolong panggil suamimu, ya. Dan wanita berkata, saya belum bersuami, dan Yesus menyatakan kepadanya bahwa betul kamu belum bersuami, ya. Tapi laki-laki yang bersama engkau pun bukan suamimu, ya. Artinya Yesus mengetahui siapa wanita ini, ya. Kita melihat, ya. Dan wanita ini dalam percakapannya berkata bahwa mengalihkan percakapan Yesus ketika dia mengungkapkan siapa dirinya, dia katakan, aku ini orang Samaria yang menyembah Tuhan, ya. Aku ini orang Samaria yang juga beribadah kepada Tuhan, ya. Dan diungkapkan di sini bahwa orang Samaria itu karena didiskriminasi tidak boleh beribadah ke Yerusalem, ya, di mana bait Allah berada, ya. Sehingga mereka membangun kuil, ya, membangun semacam rumah ibadah di sebuah gunung yang bernama Gunung Gerizim, dan disitulah orang-orang Samaria beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak datang ke Yerusalem karena didiskriminasi oleh orang-orang Yahudi, ya. Tetapi lewat pertemuan dengan Yesus mengatakan bahwa orang Kristen, penyembah Allah itu bukan lagi akan beribadah di Gunung Gerizim, di gunung ini dikatakan, dan bukan juga di Yerusalem, di bait Allah. Artinya bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan penyembah Allah, ada kehidupan di mana penyembah Allah bukan bergantung kepada situasi atau kondisi. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak orang yang beribadah kepada Tuhan, ya. Seperti wanita Samaria ini yang menggambarkan kehidupan Kristen yang abal-abal, ya. Hidup beribadah, hidup tetap punya label kekristenan, ya. Hidup tekun, ya, setiap waktu dia ke gereja, tetapi hidupnya penuh dengan kegelapan. Kehidupannya sehari-hari penuh dengan kenajisan. Wanita Samaria berkata bahwa saya tetap beribadah di Gunung Gerizim. Dan Yesus ungkapkan siapa dirinya, siapa wanita ini. Wanita ini adalah wanita yang kotor, wanita yang melakukan kenajisan, ya. Hidup dengan laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain, ya, dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Dan Yesus mencoba, ya, menyadarkan wanita ini tentang kehidupan penyembah yang sesungguhnya, kehidupan kekristenan yang sejati. Nah, bagaimana ciri-ciri daripada kehidupan Kristen yang sejati? Ciri yang pertama adalah orang Kristen yang sejati adalah orang yang sungguh-sungguh mengaku percaya, menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, Yesus berkata kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, ya. Percayalah kepada Kristus,
percayalah kepada Allah. Wanita ini tertegun, wanita ini tersadar siapa yang ada di hadapannya. Dia tidak pernah bercerita siapa dirinya, tetapi Yesus mengetahui siapa wanita ini. Dengan pengungkapan kemahatauan Allah, sehingga wanita ini mengakui bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah nabi. Pada saat itu dia berkata, seorang nabi dari Yahudi datang, mengungkapkan siapa dirinya tanpa ada orang yang memberitahu keberadaan dirinya. Mungkin dia menyembunyikan tentang dosanya, dia menyembunyikan tentang kehidupan gelapnya. Dia tetap memakai topeng, dia tetap beribadah di Gunung Gerizim, di mana orang-orang Samaria beribadah. Dia memakai jubah-jubah keagamaan, tetapi di luar ibadah, di luar gereja, di luar kehidupannya penuh dengan kegelapan. Dan Yesus berkata kepada wanita ini, percayalah kepadaku. Kepercayaan, keyakinan dia kepada Kristus membawa kepada pertobatan. Relasi manusia yang berdosa, relasi yang manusia yang penuh dengan kenajisan, mengalami pemulihan, mengalami penebusan ketika dia bertemu dengan Kristus. Kristus adalah penyelesai daripada kehidupan manusia yang berdosa. Yesus adalah pendamai dari kehidupan manusia yang penuh dengan kegelapan. Lewat karya Kristus kayu salib, hidup kita diperdamaikan. Hidup kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kenajisan, itu diperdamaikan dengan Allah. Jadi ciri yang pertama orang Kristen yang sejati adalah percaya kepada Kristus, ada perubahan hidup. Pengakuan dia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membawa kepada pertobatan, membawa kepada perubahan hidup. Dan ini harus dibuktikan oleh buah-buah yang ada di dalam dirinya. Ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus tetapi tidak menghasilkan buah-buah daripada pertobatannya. Inilah yang Yesus tegur, inilah yang Yesus tentang kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi berkata bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang menyembah Tuhan. Tetapi Yesus berkata dalam Matius 7, Yesus berkata bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan orang yang berseru kepada Allah, beribadah kepada Tuhan, mengusir setan-setan, melakukan mujizat-mujizat, tetapi ketika Yesus datang, Yesus berkata, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Justru Yesus berkata bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang yang melakukan hidupnya, melakukan kepada kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi orang Kristen sejati. Bukan orang yang lip service, yang hanya bibirnya saja di mulut puji Tuhan, haleluya, tetapi kehidupannya penuh dengan kenajisan. Sehingga Yesus berkata, bukan apa yang keluar dari mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang ada di dalam hati, itulah justru yang menajiskan orang. Banyak orang yang Kristen abal-abal, mulutnya berkata puji Tuhan, mulutnya berkata haleluya, tetapi tindakannya menipu sana, menipu sini. Itu adalah Kristen yang abal-abal. Lalu yang kedua, sifat atau ciri yang kedua, orang Kristen sejati adalah orang yang menyembah Tuhan, menyembah Bapa,
tidak tergantung kepada situasi. Dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya akan datang penyembah-penyembah benar tidak akan menyembah Bapa dalam di gunung ini atau di gunung Gerizim ataupun di Yerusalem. Orang-orang Yahudi menunjukkan bahwa ibadah itu adalah sifatnya lahiriah, sehingga harus ada sebuah tempat khusus, harus ada gedung khusus, harus ada tata cara khusus, harus ada peralatan-peralatan yang khusus untuk menyembah Tuhan. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya bendawi, tetapi mereka tidak memfokuskan kepada masalah hati, masalah roh di dalam hidupnya. Yesus berkata bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Orang-orang Kristen yang abal-abal berpikir bahwa kalau penyembahan, kalau kita memuji menyembah Tuhan, harus dengan gegap gempita, harus dengan ruangan-ruangan ibadah, harus dengan segala sesuatu hingar-bingar di dalam sebuah pertemuan ibadah. Sehingga mereka berkata, wah, kalau nggak ada hingar-bingar rasanya kita belum beribadah, rasanya kita belum menyembah Tuhan. Kalau saya tidak loncat-loncat, kalau saya tidak merasakan bulu kuduk saya merinding, kalau saya tidak bergelepar-gelepar di dalam ruangan ibadah, maka saya belum merasakan hadirat Tuhan. Inilah yang terjadi dengan kekristenan abal-abal, yang hanya ibadah tergantung pada hal-hal yang sifat lahiriah, tergantung kepada hal-hal yang sifatnya bendawi, dan Tuhan hancurkan segala konsep itu ketika COVID-19 melanda. Gedung-gedung ibadah yang mewah, peralatan-peralatan musik yang canggih tidak dapat digunakan. Selama 2 tahun kita hanya beribadah secara online. Kita hanya bertatap muka dengan kamera, baik lewat handphone atau lewat laptop yang kita gunakan. Tidak ada hingar-bingar musik, tidak ada hingar-bingar permainan-permainan alat musik. Kita mungkin hanya menyanyi dengan alat seadanya. Dan di situ Allah menunjukkan bahwa ibadah yang sesungguhnya, penyembahan kepada Allah yang sesungguhnya adalah masalah hati, adalah masalah relasi dengan Allah, adalah masalah hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita bisa merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Tuhan berkata Allah itu roh, roh huruf besar. Maka yang menyembah Allah pun harus menyembah di dalam roh. Artinya tidak ada batas ruang dan waktu. Kita bisa menyembah Allah dimanapun kita berada. Kita bisa menyembah Allah tidak tergantung kepada sebuah tempat, sebuah gedung yang dibatasi oleh tembok-tembok. Oleh kenyamanan ruang-ruang ibadah, AC yang nyaman, kursi yang empuk. Tetapi ibadah yang sejati, penyembah Allah yang sejati, dia menyembah Tuhan dalam relasi dengan Allah. Relasi hati dia dengan Tuhan. Jadi tidak bergantung kepada situasi kondisi apapun. Kalau Tuhan izinkan kita beribadah dalam sebuah gedung,
Itu hanya sebuah sarana saja untuk melengkapi peribadatan kita. Tuhan memang tidak melarang bangsa Yahudi untuk membangun bait Allah, ya. Tetapi kalau fokus hanya kepada bait Allah, pada lahiriah, pada liturgi-liturgi, perkakas-perkakas ibadah, Tuhan hancurkan bait Allah itu. Dan sampai sekarang orang Yahudi tidak memiliki bait Allah, karena mereka hanya fokus kepada gedung, kepada bait Allah, kepada perkakas-perkakas, tapi hati mereka tidak terpaut kepada Allah. Sehingga Yesaya menegur, ya, bangsa Israel, ya. Mereka hanya mempersembahkan korban-korban sembelihan, tetapi hati mereka berpaling daripada Allah. Itu teguran Allah kepada orang Israel. Mereka punya bait Allah, tetapi hati mereka tidak terpaut kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi perbuatan mereka keji. Ya, mereka menindas rakyat. Mereka korup di bait Allah, sehingga Yesus murka. Yesus mengobrak-ngabrik bait Allah. Karena mereka melakukan korupsi. Mereka melakukan tindakan-tindakan membuat bait Allah menjadi seperti sarang penyamun. Hati mereka tidak terpaut kepada Tuhan. Hati mereka tidak punya relasi dengan Allah. Mereka tidak punya keintiman dengan Allah. Mereka tidak punya relasi dengan Allah. Sehingga Allah menghancurkan bait Allah, ya, oleh Jenderal Titus. Bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu dihancurkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ciri yang ketiga, orang Kristen sejati adalah orang yang mengenal Allah, ya, mengenal Allah sebagai Bapaknya. Ayat 23, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Orang Kristen sejati adalah orang yang menyembah Bapa, yang menyembah Tuhan, yang menyembah Allah, yang dia mengenal Allah dengan benar. Dikatakan bahwa berilah kepada kami, ya, roh hikmat. Yakobus berkata, berikan kepada kami roh hikmat untuk kami mengenal Allah dengan benar. Ya. Kita terbatas, pikiran kita terbatas untuk mengenal Allah yang tidak kelihatan. Tetapi Allah memberikan hikmat kepada kita. Allah memberikan pemikiran, akal untuk kita mengenal Allah, ya, mengenal Tuhan secara pribadi. Dan di sini kita melihat bahwa orang Kristen sejati adalah orang yang punya relasi, orang yang punya pengenalan Allah secara pribadi. Bagaimana kita melihat Nuh yang kita sudah belajar minggu yang lalu. Nuh bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Dikatakan di alam ayat itu dikatakan bahwa Nuh bergaul akrab dengan Allah. Artinya Nuh punya pengenalan akan Allah. Nuh punya relasi dengan Tuhan. Nuh mengenal Allah. Sehingga ketika Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera, dia tidak berdalih atau tidak berpikir menolak untuk membuat bahtera. Karena Nuh betul-betul mengenal Tuhan. Ya. Secara akal pikiran manusia, Nuh disebut orang yang gila. Ya. Semua orang-orang yang di sekitar Nuh itu berkata Nuh orang yang gila. Kenapa? Dia membangun bahtera, coba, bukan di dekat laut, ya, tapi dia membangun bahtera di atas gunung. Kan itu orang yang miring gitu ya. Kenapa Nuh bisa taat? Karena dia mengenal Allah. Karena Nuh punya relasi dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Allah akan melakukan sesuatu. Sehingga dia taat membangun bahtera di atas gunung. Dan ternyata Tuhan menurunkan air bah, menurunkan banjir, menutupi seluruh bumi sampai naik ke atas gunung. Dan bahtera itu pun terangkat dari atas gunung dan memusnahkan seluruh makhluk hidup yang di muka bumi ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berbicara tentang penyembahan itu dalam urusan hati, ya. Tapi ibadah itu berbicara tentang spiritual, ya, tentang roh yang berkomunikasi dengan Allah. Lalu yang kedua, penyembahan berbicara tentang komitmen, ya, bahwa kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita punya iman yang tulus dan kasih kepada Kristus. Penyembahan melibatkan hati kita menyembah Dia dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dan dengan pengertian yang benar, ya, dengan cara yang benar, di mana kita menyembah Tuhan tidak tergantung kepada situasi, kondisi apapun. Kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Nah, Bapak Saudara, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Orang-orang Kristen yang bukan orang Kristen yang abal-abal, yang hanya terlihat di luarnya, tetapi dalamnya rusak, dalamnya seperti kuburan. Tapi kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang dimana hidup kita ditampilkan betul-betul murni bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang hidup menurut kehendak Allah. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan tidak berkata, "Enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau." Tapi justru ketika Tuhan datang, Tuhan akan berkata, "Sabaslah, hai hambaku yang setia, karena engkau telah melakukan kehendak Bapamu yang di surga." Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan iman kita untuk kita tetap menjadi orang-orang Kristen yang sejati.